Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di dalam program acara kesayangan kita tentunya di Jejak Hafiz Indonesia. Hari ini pemirsa, saya berkunjung ya di salah satu pesantren tahfizul Quran yaitu Hijr Ismail yang berada di Medan, Sumatera Utara. Dan kali ini kita akan berjumpa dengan salah satu santrinya yang sedang menempuh ya pendidikan menghafal Al-Quran. Dan penasaran kita bagaimana keseharian dari seorang santri dari pondok pesantren tahfizul Quran Hijr Ismail. Kita nanti akan langsung ke sana untuk bertemu sang hafiz. Dan pemirsa, kami juga ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Hanif yang telah mendukung program acara Jejak Hafiz Indonesia, dan kami doakan agar kiranya ya produk-produk dari Hanif yaitu baju koko dan lain sebagainya bisa laris di masyarakat, dan tentunya bagi kita kaum muslimin ya untuk wajib ada salah satu koleksi pakaiannya yaitu Hanif. Kami ucapkan sekali lagi jazakallahu khairan, dan langsung aja pemirsa kita jumpai ya anak hafiz kita yang berada di dalam. Yuk, let's go. Ya pemirsa, kita sudah bersama anak penghafal Al-Quran kita di sini. Ada Saif Ahmad Jusuf. Ya, assalamualaikum Saif. Waalaikumsalam Ustaz. Insyaallah. Biasa dipanggil dengan Saif, Ahmad atau Jusuf? Saif Ustaz. Saif, ya lebih akrab panggil Saif. Ustaz. Saif, hafalannya sudah berapa juz sih? Sudah 10 juz Ustaz. 10 juz. Masya Allah. Sudah berapa bulan di sini? 8 bulan Ustaz. Sudah 8 bulan. Targetnya kira-kira kapan selesai? Sampai mungkin ya, mungkin hafalannya. Buat setahun lagi. Setahun lagi insya Allah ya. Masya Allah. Berarti targetnya 6 bulan 10 juz. Ustaz. Bisa kan? Bisa. Insya Allah. Menurut saya itu menghafal Al-Quran itu mudah atau sulit? Sebenarnya Ustaz, setahu saya menghafal ini ada mudahnya dan ada susahnya juga. Dia tergantung apa? Tergantung mood kita kah? Atau tergantung kembali ke beberapa surah atau ayat? Atau bagaimana itu? Kapan ketika sulit itu? Itu semua tergantung dengan kita juga Ustaz. Oh, mood kita juga. Ya, mood gitu. kita juga. Kalau mood kita enak, hafalanmu mudah. Iya, mudah. Tapi biasa kalau saya targetnya satu hari itu berapa halaman sih? Satu hari itu 1 lembar Ustaz. Satu lembar, berarti timbal balik ya? Yes, Satu lembar. Untuk target murojaah? Murojaahnya 3 juz Ustaz. 3 juz per hari? Iya, Ustaz. Masya Allah. Oke, biasa kalau setoran itu waktunya kapan aja? Habis subuh Ustaz. Ba'da subuh. Balik subuh. Kemudian setelah itu tinggal murojaah dan melanjutkan hafalan. Iya, Ustaz. Oke. Kita penasaran sih sebenarnya keseharian dari Saif itu bagaimana sih? Kalau dari bangun tidur lah, bangun tidur jam berapa? Bangun tidur jam 2 Ustaz. Jam 2. Nah, itu jam 2 ngapain itu? Tahajud kah? Atau mungkin cuma sekedar ke kamar mandi itu balik tidur lagi atau gimana? Tahajud Ustaz. Tahajud di situ. Kemudian Baru nyari store Ustaz. tambah hafalan. Iya Ustaz. Oh, gitu. Sampai subuh berarti? Iya Ustaz. Sampai subuh. Setelah subuh store hafalan. Store Ustaz. Store hafalan. Itu sampai jam berapa store hafalan biasanya? Sampai jam 8 Ustaz. Jam 8. Setelah itu sarapan pagi. Iya Ustaz. Kemudian ada kegiatan berikutnya ngapain? Dari apa tadi? Pagi sebelum zuhur? Dari sebelum zuhur masuk Ustaz jam 10. Itu ngapain biasanya? Kegiatannya? Masuk sama Ustaz ulangan Ustaz. Oh, belajar atau menghafal? Belajar Ustaz. Belajar. Biasa belajar apa aja sih di sini?
belajar ngulang Ustaz. Quran, Iya Ustaz. belajar Quran, tentang tajwid dan lain sebagainya. Iya, Ustaz. Masya Allah. Ba'da zuhur itu biasanya kegiatan dari Saif dan teman-teman ngapain sini? Ba'da zuhur di situ Ustaz kegiatan kosong. Kosong. Kalau saya pribadi kalau ada kegiatan kosong itu biasa diisi dengan apa? Isi dengan murojaah Ustaz. Murojaah, Masya Allah. Ada nggak temannya yang ikut murojaah juga pas waktu-waktu kosong gitu? Ada Ustaz. Ada siapa di sini ada? Sini Fatur Ustaz. Oh ada juga ya, Masya Allah. Loh. Itu sampai asar atau mungkin sebelum asar tidur dulu sebentar siang Sampai asar Ustaz. sampai asar? Oh, setelah ba'da asar, Masuk Ustaz juga Ustaz. Ustadz belajar lagi? Iya Ustaz. Atau setoran? Ulangan Ustaz. Ulangan? Iya. Masya Allah. Berarti setelah itu sampai 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 maghrib? Sampai jam 6 Ustaz. sampai jam 6. Setelah itu persiapan untuk sholat maghrib. Iya Ustaz. Ba'da maghrib kegiatan dari Saif? Pada maghrib kami semua murojaah bersama Ustaz. Murojaah bersama sampai isya. Iya Ustaz. Ba'da isya kegiatannya? Pada isya situ makan malam Ustaz. Oh makan malam ba'da isya. Setelah makan malam Masuk lagi Ustaz. masuk lagi belajar lagi Iya. sampai jam Pas sampai jam 10 Ustaz. 10 malam. Setelah itu istirahat. Iya Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Itu pemirsa, keseharian dari seorang anak-anak hafiz penghafal Al-Quran itu semuanya bermakna. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, luar biasa. Kesehariannya terus bermuamalah dengan Al-Quran. Oke, Saif, berarti tadi hafalannya sudah 10 juz. Iya Ustaz. Iya. Dan itu dimulai dari juz berapa? Juz 1 sampai 10 atau mungkin ada juga ya, hafalannya dari belakang? Dari juz 1 Ustaz, sampai juz 10. Oh gitu, Masya Allah. Terus dengar-dengar katanya dulu pernah mondok tahfiz juga dan sudah punya hafalan gitu. Berarti di sini ngulang lagi atau bagaimana? Ada perbaikan lagi atau gimana? Sini perbaikan. Oh perbaikan. Berarti sebelumnya sudah sempat hafal juga. Iya Ustaz. Masya Allah luar biasa. Dan paling suka baca surah apa? Surah Al-Maidah Ustaz. Al-Maidah. Masuk pondok tahfiz itu keinginan dari pribadi atau mungkin motivasi dari orang tua atau ada hal yang mendorong seorang Saif ini untuk masuk mondok di tahfiz? Saya masuk sini dengan kemauan sendiri dan termotivasi dari Ustadz Hadi Hidayat. Masya Allah luar biasa. Semoga hafalannya seperti beliau ya. Amin. Amin, Masya Allah. Dan katanya Saif ini adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Berarti di atas ada kakak atau abang? Kakak Ustaz. Kakak perempuan. Ustaz. Penghafal Al-Quran juga. Ustaz. Selesai 30 juz. Selesai. Berarti ini motivasi juga buat Saif agar Saif bisa seperti kakak. Selesai hafalannya 30 juz. Masya Allah luar biasa. Yang sering itu orang tua jenguk atau Saifullah? Orang tua jenguk. Orang tua sering jenguk. Ayah, ibu Ayah sama ibu Ustaz. sering jenguk ke sini. Sering. Kalau datang ke sini sering nggak ngasih motivasi buat Saif? Sering Ustaz. Sering. Apa kata ayah atau ibu yang sering ngasih nasihat? Yakni jangan membuang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu. Jadi artinya seringlah untuk setiap ada kekosongan waktu itu buatlah hal yang bermanfaat gitulah ya. Ustaz. Masya Allah luar biasa. Kalau di sini guru pembimbingnya ada siapa aja? Sini guru pembimbingnya ada 3 Ustaz. Ada 3 ustadz siapa aja? Pertama Ustadz Yusuf. Yang kedua Ustadz Fadli. Yang ketiga Ustadz Mahlil Ustaz. Oh gitu, Masya Allah. Kalau gitu nanti setelah ini insya Allah kita akan coba ngobrol bareng ustadznya untuk mengetahui nih kira-kira bagaimana kemampuan dan ya perkembangan dari seorang Saif. Boleh nanti ya? Iya. Oke. Nah pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana. Karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi ngobrol bareng
ya Saif, dan tentunya Ustadz yang selama ini membimbing bacaan Al-Quran dan akhlak dan pribadi dari seorang Saif. Untuk itu jangan kemana-mana, terus ikuti kami di Jejak Hafiz Indonesia. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih ya di program kesayangan kita di Jejak Hafiz Indonesia. Dan pemirsa, kali ini kita sudah bersama Ustadz yang selama ini tentunya membimbing bacaan Al-Quran, akhlak dan perilaku, dan tentunya ilmu syar'i dari seorang Saif dan teman-temannya. Dan bersama kita ada Ustadz Mahlil Wardi Siregar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Ustadz, ini boleh nih Ustadz, kita ngobrol-ngobrol berkaitan dengan kegiatan para anak-anak santri di sini Pak Ustadz, terkhusus buat si Saif sendiri nih Pak Ustadz. Oke, Ustadz, menurut Ustadz, Saif ini kesehariannya dia bersama teman-temannya itu muamalahnya bagaimana Pak Ustadz? Oh. Kalau untuk saya sendiri Ustaz, memang dia orangnya agak beda dengan yang lain gitu Ustaz kan. Oh, Selain dia pendiam, dia juga orangnya giat gitu. oh. Berarti kalau yang lainnya memang lebih aktif ya untuk apanya ya? Dia Dalam- aktifnya dalam hal-hal yang positif Ustaz gitu kan. Oh, gitu. Misalnya di saat kawannya merojaah 1 juz, dia bisa 3 juz begitu. Berarti lebih gigih daripada Dia lebih teman-teman gigih dari lain. yang lain. Masya Allah. Dari kualitas bacaan setahu Ustaz gimana? Alhamdulillah. Oh, berarti sering jadi imam di masjid kita. Sering Ustaz, sering. Masya Allah. Dia termasuk salah satu yang ditonjolkan dari santri sini Ustaz begitu. Berarti kalau masjid ini, mohon maafnya untuk yang mengisi 5 waktu, bahkan imamnya itu dari kita semua. Dari kita semua. Masya Allah. Dan salah satu imam tetapnya juga adalah Saif ya. Saif. Masya Allah. Saif kalau jadi imam di sini gemeter nggak? Atau sudah biasa? Sudah biasa. Sudah biasa ya. Masya Allah. Oke, Pak Ustadz, kita juga mau tahu kesehariannya nih, hobinya. Tadi kalau nggak salah, hobi dari saya main bola juga ya? Ya, Ustaz. Main bola, gitu. Kalau kegiatan di pondok sendiri, Pak Ustadz, untuk anak-anak nih yang punya bakat-bakat seperti main bola, seperti Saif ini kan hobinya main bola. Posisi sebagai apa Saif tadi? Cadangan apa? Baik, Ustaz. Oh, jadi back, Masya Allah. Itu biasanya ada kegiatannya juga di sini? Ada Ustaz. Jadi saat kita ini di khusus Sabtu sama Minggu kita ada namanya program olahraga Ustaz kan, futsal gitu. Kalau nggak futsal misalnya main soccer juga gitu. Oh, Tergantung biaya lah saat gitu. Kalau biayanya sedikit kita main futsal, tapi kalau biayanya agak banyak kita main soccer Ustaz. oh gitu. Itu khusus hari Sabtu dan sama Ahad. Minggu Ustaz. Ya. Oh, Masya Allah. Oke, kita mau tahu juga sih, selain menghafal Al-Quran, pelajaran apa aja sih yang dipelajari di pondok kita nih Pak Ustaz? Kalau untuk pelajaran Ustaz, sini kita ada juga bahasa Arab, Bahasa Arab. kemudian bahasa Inggris, Mm-mm. ada juga belajar tilawah Mm-mm. sama ceramah Ustaz. Oh, ceramah. Untuk khutbah gitu. Oh, kalau Ustadz lihat lah ini perkembangan dari Saif ini, dia lebih condong kemana dia pelajarannya? Kalau dia lebih condong ke tilawah Ustaz. Tilawah. Jadi suaranya dia juga mendukung sedikit kan. Mungkin ke tilawah sih Ustaz. Ke tilawah. Kalau yang lainnya seperti mungkin khutbah. 50% lah saat itu, cuma 50% gitu. Tapi kalau dia ke tilawah dia mungkin ada 90 lah gitu. Oh gitu, berarti dia lebih menonjol di Iya, menonjol bidang di tilawah ya. Masya Allah. Dan kemudian untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya itu yang sedikit nampak menonjol dia, kalau bahasa Arabnya atau yang lainnya? Kalau bahasa Arabnya mungkin di bahasa Arab mungkin Ustaz. Agak lumayan ya di Lumayan. situ, Masya Allah. Dan itu setiap hari ada pelajaran-pelajaran seperti itu juga, Ustaz? Enggak Ustaz, itu hanya per minggu gitu. Oh, per pekan Ada ya? hari-hari tertentu ya Ustaz gitu. Oh. Untuk muamalah sama teman-temannya dia nih Ustaz, gimana nih Pak Ustaz? Apakah tadi kan antum bilang kan dia orangnya kan pendiam gitu. Iya. Apakah memang, mohon maafnya nih, dia lebih suka menyendiri atau ya gabung sama teman-teman? Dia hanya gabung dengan orang-orang tertentu aja Ustaz gitu. Dia orangnya nggak terbuka gitu. Hmm.
hanya beberapa orang yang bisa dekat dengan dia gitu. Gitu ya. Masya Allah. Kalau hobi biasa selain main bola, apalagi biasanya sama teman-teman? Dan rakyat. Main badminton, raket. Bisa. Oh di sini tapi nggak ada kita lapangan. Nggak ada, cuma sekedar apanya aja gitu. Oh gitu, berarti pas pulang kampung aja baru main gitu ya. Masya Allah, luar biasa nih. Pak Ustadz, ini kalau kita lihat tadi beliau mengatakan bahwasannya targetnya itu 1 tahun lagi selesai 30 juz. Kalau menurut Ustadz, tembus nggak? Insya Allah tembus. Kalau menurut saya, kalau Saib, saya yakin tembus. Masya Allah. Dari segi dia kegiatannya Pak Ustadz kan, rajin dia, saya yakin dia insya Allah tembus. Masya Allah. Ustadz tadi juga sempat katanya dia pernah mondok tahfiz di tempat lain tuh kan, dan sudah mendapatkan kurang lebih 15 juz katanya. Berarti di sini kan mengulang kembali gitu. Kalau boleh tahu dulu bacaannya yang antum ketahui seperti apa dulu Pak Ustadz, sehingga harus mengulang lagi, atau mungkin ada alasan lain Ustadz? Kalau dari bacaan memang Ustadz, insya Allah dia bagus dari sana kan, cuman di hafalan dia kurang gitu, kurang mungkin. Kurang mungkin, berarti Jadi dia di sini mengulang dari awal gitu. biar lebih mungkin lagi. Memang dia datang sini dengan ibaratkan hafalannya sudah rusak itu kan. Akhirnya di sini diperbaiki. Alhamdulillah selama 8 bulan ini dia dapat 10 juz, insya Allah mungkin gitu. Dan itulah sudah bagus bacaannya insya Allah. Iya. Gitu. Insya Allah. Dan kalau dukungan dari orang tua beliau sering datang ke sini atau bagaimana? Sering Ustaz. Orang tuanya bahkan mensupport gitulah. Oh gitu, insya Allah. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz ya atas bincang-bincangnya, waktunya kepada kita di kesempatan kali ini. Dan insya Allah nanti setelah ini kita juga mau tes bacaannya Pak Ustaz. Oh iya. Ya mungkin nanti yang ngetes Ustaz atau siapa nanti? Ustaz satu lagi. Ustaz. Oh ada lagi Ustaz yang lainnya ya, oke. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Setelah beberapa cuplikan berikut ini kita akan nanti berjumpa dengan salah satu Ustadz juga yang memiliki peran penting ya untuk mendidik seorang Saif. Untuk itu jangan kemana-mana, terus ikuti kami di Jejak Hafiz Indonesia. Nama saya Ramadan Rizky Simanjuntak. Menurut saya, Saif itu orangnya baik, rajin, dan suka menyendiri. Karena beliau tidak kurang suka dengan keramaian. Nama saya Muhammad Fatur Rahman Khairi. Menurut saya, Saib itu orangnya disiplin, istiqomah dalam tahajudnya, sering murojaah, sering menyendiri, menghafal. Dia termasuk contoh terbaik di pesantren ini. Nama saya Aji Kurniawan. Menurut saya, Saif itu Masya Allah sekali. Karena saya termotivasi oleh dia. Dia itu selalu istiqomah setiap hari, tahajud tidak pernah tinggal, rajin sedekah. Ya pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Jejak Hafiz Indonesia, dan kali ini ya tadi kalau bersama Ustadz yang senantiasa membimbing bacaan Al-Qur'annya, dan ini juga termasuk salah seorang yang ikut ambil andil untuk ya memperbaiki bacaan Al-Qur'an dari seorang Saif. Ada di sini ada Ustadz Fajar. Assalamualaikum Ustadz Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat nih Ustadz ya. Alhamdulillah. Oke, pemirsa, Ustadz Fajar ini juga termasuk orang yang kalau tadi Ustadz Mahlil yang setoran ya, hafalan baru Ustadz ya. Hafalan baru. Kalau antum Ustadz yang Hafalan lamanya yang murojaah, bagian murojaah. murojaah. Biasa kalau murojaah itu targetnya satu hari berapa lembar Ustadz? Nah, minimal murojaahnya 2,5 lembar, maksimal itu 1 juz. 1 juz. Nah, kalau si Saif ini dibandingkan dengan teman-temannya nih Pak Ustadz, untuk kebiasaan dia dalam murojaah itu perharinya lebih banyak atau mungkin standar? Si Saib ini mungkin bagian anak-anak yang dia itu lebih banyak murojaahnya dibandingkan teman-temannya pada umumnya. Jadi biasanya Saib ini
dia murojaahnya itu minimal, kalau sekali maju itu minimal dia setengah juz. Setengah juz. Ya. Paling banyak juga 1 juz. Nah, jadi satu hari itu dia bisa, kan kita murojaahnya kan program murojaahnya ada 2 kali pertemuan, Ya. asar sama isya. Nah, jadi bisa mungkin minimal si Saib ini murojaahnya satu juz, maksimal 2 juz 2 hari untuk. Masya Allah, berarti luar biasa nih termasuk. Kalau dari segi apa ya? Karena kata orang itu kan menambah hafalan baru itu lebih mudah ketimbang murojaah katanya Pak Ustaz. Nah kalau beliau ini untuk dari mutskinnya hafalannya itu murojaah itu bagaimana Ustaz? Nah, kalau si Saib ini antara menambah dan juga murojaah itu dia bisa kita katakan 50-50. Jadi nggak apa namanya, nggak hafalan yang lamanya nggak hilang, yang baru juga tetap bisa ditambah sama si Saib. Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Oke, pemirsa, kita penasaran ini dengan bacaan Al-Quran dari seorang Saif. Tadi kita sudah panjang sekali berbincang kepada Saif, namun kita belum mendengarkan kira-kira bagaimana bacaan Al-Qurannya. Oke Saif, sebelum kita tes hafalannya, kita mau dengar nih mungkin beberapa ayat saja, seayat atau 2 ayat. Mungkin mau baca surah apa nih? Surah Al-An'am. 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 Oke, ayat berapa? Ayat 1. Oke, dari ayat pertama. Oke, mungkin dibaca singkat aja mungkin. Saya 2 ayat aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Masya Allah, luar biasa bacaan Al-Qurannya. Berarti Saif ini termasuk yang bacaannya lumayan bagus nih Ustaz. Lumayan, dan para teman-temannya lumayan. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, kita sudah mendengarkan bagaimana bacaan dari Saif. Namun kita penasaran untuk kekuatan hafalan, mutskinnya hafalan dari seorang Saif. Di sini insya Allah kita akan tes bacaan Al-Qurannya si Saif bersama Ustadz Fajar. Boleh Ustadz ya? Boleh. Kita tes. Oke, mungkin Ustadz yang lebih paham hafalannya sampai mana, jadi mungkin Ustadz yang akan mengetesnya. Oke, Saif jangan grogi. Siap? Anggap aja kayak tasmi biasa ini. Masya Allah. Oke, sambung ayat ya, sambung ayat. Oke, tafadhol Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. Masya Allah. Oke,
Ini tadi yang dites surah apa nih? Surah An-Nisa, Ustaz. Anissa, betul ya Ustaz? Betul. Masya Allah, luar biasa. Ayatnya hafal nggak? Kurang, Ustaz. Oke. Oke, satu lagi mungkin Pak Ustadz, kita akan boleh. tes lagi. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. Oke, kali ini surah apa nih kalau boleh tahu? Surah Al-A'raf, Ustaz. Al-A'raf, betul Ustadz? Betul, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Oke, luar biasa ya. Ini tadi tes kekuatan hafalan Al-Quran dari Saif, sangat luar biasa. Dan terima kasih Ustadz, nampaknya waktu kita sudah habis di kesempatan kali ini. Jadi mungkin terakhir aja singkat saja nih Pak Ustadz, beberapa kata saja untuk nasihat untuk sang murid ya, agar bisa tetap istiqomah, tetap semangat terus untuk menyelesaikan hafalannya. Kira-kira apa Ustadz? Silakan. Untuk Ananda Saib, jangan pernah berhenti untuk menambah apalagi memurojaah hafalannya agar hafalannya itu tidak mati. Oke. Terus berjuang sampai selesai mengkhatamkan Al-Quran 30 juz mungkin. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga tayangan ini yang menjadi motivasi dan inspirasi buat kita agar hiduplah dengan Al-Quran, perkayalah diri dengan Al-Quran, dan jangan jauh-jauh kehidupan kita dengan Al-Quran. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.